Oke, 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 oke. Berarti kalau misalnya dari pihak yang kalau boleh tahu tuh universitas apa, Pak? Itu Universitas Kristen Oh, Kristen. di Jogja. Di Jogja ya. Itu dia masih melakukan di Seraya Meranu, tapi di Barinya itu belum, Pak. Gitu. Di Bari belum. Sempat kita bangun komunikasi, hanya saja dia kan sudah alumni begitu toh. Oh, Dia iya. sudah alumni. Itu berarti dari jurusan yang terkait juga ya, Pak, kayak teknik tata kelola kota gitu. Iya, mereka gabungan dari beberapa jurusan, dari teknik, dari planologi, terus itu dari arsitek. Yang beberapa yang relevan ya, Pak. Iya. Mereka itu tahu Desa Bari atau Seraya Meranu tuh benar-benar dari kenalan mereka atau kan kalau Alip kan dari kemarin ini yang YATC. Terus kalau mereka itu ada hubungan apa sebelumnya itu, Pak? Kemarin itu kebetulan itu keponakan saya. Oh. Dia kuliahnya di situ. Iya. Keponakan saya dia kuliah di situ. Jadi kemarin mereka sepakat untuk lakukan itu di desanya itu, di Desa Seraya Meranu. Berarti Pak kalau misalnya master plan-nya ini sebenarnya kan saya dari ini ya Pak, mahasiswa ilmu komunikasi sekarang ya Pak. Jadi fokusnya sebenarnya ke media gitu, media promosi. Tapi nanti pasti dikonsultasiin ke teman-teman yang mungkin lebih di bidangnya gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat master plan ini ketika nanti kita udah misalnya ya Pak emang udah setuju gitu untuk pembuatannya, itu tuh resiko-resiko apa Pak yang kira-kira bisa yang bisa diantisipasi ataupun sekarang jadi pertimbangan Bapak gitu buat untuk tetap mengkaji sebelum mengeksekusi gitu Pak? Maksudnya berkaitan dengan kayak pembuatan master plan ini tantangannya apa gitu Pak buat sekarang? Kalau untuk tantangannya kita itu yang pertama, kita kan di desa ini kan tidak punya di desa maupun warga desa itu kan tidak mempunyai berkaitan dengan itu. Yang kedua, untuk kita datangkan tim yang berkaitan dengan itu kan dia butuh biaya, gitu. Butuh biaya yang untuk datangkan tim, maksudnya pihak lain yang khusus mendesain ataupun merencanakan tentang tata satu wilayah. Yang jelasnya itu kan pasti butuh biaya untuk mendatangkan mereka gitu. Oke. Kalau kan Bapak bilang itu urgent ya Pak buat Desa Bari. Kita coba berusaha pengen bantu. Tapi Bapak ada ini nggak kayak saran stakeholder pihak-pihak mana yang sekiranya bisa membantu gitu? Kalau misalnya dikatakanlah di daerah NTT ataupun di daerah yang bisa terjangkau, pihak yang bisa membantu dalam pembuatan master plan tadi itu Pak. Berkaitan dengan pihak-pihak yang bisa membantu ini di pemerintah daerah lebih khususnya, lebih khusus pemerintah daerah di dinas terkait yang tentunya dinas DPD, terus itu dinas Cipta Karya, dinas PUPR, dinas PU gitu. Itu terkait urgensi yang Bapak pikirkan, terus hubungan sama mereka itu gimana Pak? Udah ada tanggapan atau masih istilahnya dalam antrian gitu Pak? Kalau sejauh ini belum kita lakukan lakukan ke dinas terkait untuk hal-hal, dan memang nyaris hampir dari 163 desa yang ada Paten Manggarai Barat ini mungkin baru ada beberapa saja yang sudah punya master plan desanya gitu. Dari seberapa ratus tadi Pak? 165 desa semuanya gitu. Manggarai Barat ya Pak?
Iya, 160 desa, salah satunya Bari yang belum ya Pak? iya, salah satunya Bari yang belum. Oke. Ini berarti bisa jadi bahan ini kita nanti sih Pak. Kalau misalnya nanti kita rapat lagi, urgensi tentang tata letak desa ya Pak, master plan desa. Kepala desa. Betul. Oke. Kira-kira Pak, kalau output dari master plan ini nanti pas nanti diaplikasikan itu berupa apa Pak? Kayak perapihan warga. Jujur aku tuh masih nih, Alif tuh masih kayak agak takut ngomongnya. Soalnya kan master plan ini kan kayak tata kelola desa, gitu kan Pak. Takutnya berarti mengganti posisi-posisi tertentu agar lebih efektif gitu Pak. Sebenarnya tidak juga sih, artinya kan menjadi acuan bagi pemerintah desa ke depannya ketika mereka melakukan pembangunan di desa. Contoh misalnya untuk pembangunan di bidang pertanian ya, pembangunan bidang pertanian, petani di sini masih petani tak ada hujan, sehingga perlu dilakukan dilakukannya pembangunan saluran irigasi. Gitu. Plan itu sudah ada perencanaan bahwa sawah yang ada di Desa Bari ini sawah yang masih tak ada hujan, yang perlunya ke depan untuk membangun itu perlu untuk bangun ini pertanian yang ada di Desa Bari supaya bisa panen 2 atau 3 kali setahun, perlu pembangunan saluran irigasi. Jadi jelas itu kita mau membangun itu sudah jelas di situ bahwa ini sudah ada master plan-nya, ini berkaitan dengan saluran irigasi. Jadi kayak patokan dan ya Pak. Gitu. Untuk menjadi acuannya ketika kita mau mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembangunan di bidang pertanian. Satu contoh misalnya. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Berarti kalau dari sektor-sektor lain itu selain kalau misalnya kita master plan urgent gitu Pak. Kalau misal dari aspek-aspek lain kira-kira kondisi di Bari gimana Pak? Kalau untuk kondisi yang ada di Bari itu berkaitan dengan kan kemarin itu sempat terlihat itu kan ada beberapa titik yang ada di Desa Bari ini kan tergenang air. Oh ya. Yang sampai masuk ke rumah itu ya Pak? Yang sampai masuk ke rumah warga. Iya. Gitu. Sempat kemarin sih. Yang lebih tepatnya itu yang di pesisir itu ya Pak? Yang lebih tepatnya di pesisir ya. Berarti apakah itu perlu penanaman mangrove lagi? Kalau misalnya dilihat mangrove juga lumayan banyak ya Pak di sana ya Pak? Iya, perlu dilakukan penanaman mangrove. Yang terjadi itu di Bari kan terjadinya abrasi yang cukup mengkhawatirkan. Itu tuh kira-kira untuk waktu-waktu mungkin kalau misal emang kita udah fiksasi bakal mulai start gitu Pak, itu tuh ada pihak-pihak yang bisa kita kayaknya mintain datanya gitu loh Pak, terkait misalnya yang kena yang kena efek dampak tergenangnya air gitu, biar nanti bisa kita meyakinkan stakeholder yang bisa bergerak dalam pengadaan mangrove gitu Pak. Kira-kira bisa ini nggak Pak, membantu dalam pendataan gitu misalnya? Kalau untuk kemarin kita pernah melakukan pendekatan dengan salah satu yayasan lingkungan.
Yayasan Bentang Laut, namanya Yayasan Bentang Laut. Itu kita pernah lakukan pendekatan dengan mereka terkait dengan permintaan jenis mangrove yang cocok untuk hidup di pesisir yang ada di Desa Bari. Karena ini kan mangrove ini kan ada beberapa jenis. Kemarin kita lakukan penanaman kita lakukan itu tidak sempat hidup. Nah, berkaitan dengan kita menanam jenis mangrove yang berbeda. Gitu. Mangrove ini kan dia ada beberapa jenis dia. Sehingga kemarin itu terkait dengan jenis mangrove yang punya potensi besar untuk bisa hidup di pantai Desa Bari ini, kita ajukan permohonan dari pihak Bentang Laut. Nanti mereka siap untuk datang sambangi desa, tetapi sampai dengan hari ini kan mereka belum hadir gitu. Itu basisnya di mana itu Pak, lembaganya? Di Bali. Di Bali. Baik. Ya. Mungkin bisa kita coba rangkul lagi ya Pak, itu biar. Iya. Oke. Itu dari segi lingkungan. Kalau aspek-aspek lain yang mungkin dari Pak Abu Bakar tuh kayak ada udah direncanakan tapi kayak masih belum nemu momentumnya gitu Pak. Ada lagi nggak kayak gitu Pak? Kalau yang lainnya sih ini berkaitan dengan promosi desa juga, itu salah satu. Baik. Nah, untuk Desa Bari sendiri ini kan sampai dengan saat ini kan belum memiliki website desa. Berarti kalau website desa tuh ke pemerintah juga ya nanti ya Pak, arah komunikasinya? Website desa itu terkait dengan terkait dengan publikasi begitu. Misal Desa Bari potensi dari segi perikanan, potensinya ini. Dari segi kelautan ini. Dari segi pertanian ini yang bisa kita promosikan melalui website desa. Terus keterbukaan informasi publik juga terhadap desa berkaitan dengan intervensi penggunaan dana desa, arah pembangunan desa yang itu perlu dipublikasikan, yang bisa diakses oleh masyarakat begitu. Itu kan untuk lebih kepada peningkatan untuk pelayanan untuk pelayanan desa juga sih sebenarnya, berkaitan dengan update desa ini tentang perubahan data, jumlah data kakak miskin, data penduduk, angka kematian, angka kelahiran, biar ada transparansi ke publik gitu ya Pak, melalui website dari data-data tersebut ya. Berarti sampai saat ini belum ada wadah buat mentransparansi itu ya Pak, cuman ada pelaporan ke pemerintah aja ya Pak? Cuman ada laporan ke pemerintah saja. Tapi itu belum ada. Tapi itu berjalan lancar ya Pak dalam pendataan, nggak ada masalah dari segi komunikasi sosialnya gitu Pak? Itu sih tidak ada kendalanya sih. Berarti emang untuk ini kan sampai sekarang ini kan kita belum memiliki website desa itu saja sih sebenarnya. Nih Pak, untuk mendukung website desa itu kan juga dibutuhkannya digitalisasi ataupun akses jaringan gitu ya Pak. Apakah kondisi Bari itu masih waktu seperti saya terakhir kali bergabung di sana gitu Pak? Itu kondisinya dalam hal listrik, internet tuh masih butuh, harus kita advokasikan lagi berarti ya Pak untuk kondisinya? Listrik masih jaringan komunikasi juga masih ya. Terus air bersih juga perlu.
Perlu ya. Itu. Hmm. Iya. Oke. Kalau dari segi pendidikan Pak sama kesehatan? Bidang kesehatan, terus itu infrastruktur, terus itu apa namanya, peningkatan apa sih namanya, peningkatan pertanian melalui infrastruktur pendukung pertanian, itu juga belum. Karena kalau mau bilang masih serba pakai manual sih sebenarnya. Untuk bertahan hidup ini. Oke. Berarti sebenarnya hampir di semua aspek tuh perlu ada peningkatan lagi ya Pak? Perlu ada peningkatan, perlu ada intervensi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Posisi sekarang itu kok ada nggak Pak komunikasi dari pemerintah pusat untuk ke Desa Bari sendiri? Atau Bapak pas ketemu sama kepala-kepala desa lain itu merasakan hal yang sama atau gimana Pak? Kalau komunikasi dengan pemerintah daerah sih sempat pernah kita lakukan komunikasi. Sampai dengan saat ini kan hanya masih sebatas wacana saja, belum pada eksekusi sebenarnya. Misal contoh dari struktur jalan itu wacana ada pembangunan, tapi belum ada eksekusi. Air juga demikian, air bersih juga masih wacana, belum ada eksekusi rencananya tahun ini. Terus itu bantuan-bantuan pertanian yang cukup cukup memadai, seperti itu alat pengolah lahan, terus itu saluran irigasi yang sama sekali ini belum ada, ini kan masih saluran irigasi perpompaan manual yang di yang diintervensi oleh desa, sedangkan dari pemerintah daerahnya belum ada. Demikian juga dengan alat-alat pasca tanam, alat-alat panen gitu. Tapi berarti kalau dari tenaga petani itu masih dalam ranah yang tradisional berarti ya Pak, berarti salah satunya bapak saya dulu tuh siapa namanya ya yang di rumah, Pak Andi. Berarti Pak Andi salah satunya ya Pak petaninya? Iya, dia salah satu petaninya. Dia salah satu petani. Oke. Kemarin dia sempat beli alat pompa hidran. Sempat apa Pak? Dia sempat dia kemarin itu sempat beli alat pompa hidran. Pompa hidran ini yang dia rencanakan untuk mengairi mengairi persawahan pribadi. Dia sih, hanya dia masih masih kekurangan biaya lagi untuk melanjutkan itu rencananya dia itu beli. Itu berarti pertanian milik Pak Andi itu Pak? Bukan hanya untuk pribadinya dia sih, rencananya dia itu kalau itu kemarin dia mau untuk sekaligus untuk warga juga. Sekalian gitu ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau ditarik masalahnya lagi yang kayak kata Pak Abu Bakar tuh, berarti emang dari master plan-nya itu biar peningkatan tiap aspek-aspek itu biar bisa lebih ada acuannya berarti ya Pak, intinya di situ. Iya. Oke. Kalau ini Pak, kan Bapak pasti nggak bisa nggak pasti sendiri kan dalam menjadi kepala di desa ini. Itu Bapak yang paling kira-kira paling menjadi tangan kanan Bapak di dalam perdesaan tuh apa Pak, dan mungkin kendalanya dalam internal Bapak sendiri tuh gimana Pak menurut Bapak? Kalau untuk internal kita pasti kita masih pada
berkaitan dengan SDM internal juga sih. SDM yang tentunya perlu ada pelatihan karena 20% internal kita ini sama sekali belum bisa menggunakan IT seperti laptop. Nah itu dia. Wah, lumayan nih Pak, bakal jadi pembahasan sih, udah beberapa saya catat, nanti diomongin sama teman-teman, luar biasa ya Pak. Ya, mudah-mudahan sudah ada kendala ini Ali dengan teman-teman bisa main ke Bari, bisa membawa beberapa yang tentunya untuk kemaslahatan orang khususnya yang ada di Desa Bari. Betul. Harapan Alif sebenarnya bukan pengen cuman omong-omong doang, tapi semoga dengan omong-omong ini bisa ngebuka mata Alif sama teman-teman biar tahu masalah sebenarnya Desa Bari gitu kan Pak. Soal kemarin pas Alif mengabdian di sana kan cuman fokus ke ini, Alif kan bagian sama Kahana itu kan bagian pariwisata video kan Pak kemarin kita. Jadi belum terbuka kacamatanya dari aspek-aspek lain gitu. Kebetulan Alif punya relasi sama Bapak, terus Alif aktif di organisasi bagian pengabdian. Kenapa nggak sekalian dimaksimalkan gitu kan Pak? Kalau emang bisa ada kesempatan gitu. Iya. Bapak sekeluarga sehat Pak? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Semua. Saya lupa nama anak Bapak kemarin, nama siapa Pak? Haidar ya, si Haidar. Sehat Pak Haidar? Alhamdulillah sehat. Sekarang sudah sebentar lagi mau naik kelas 3. Oh, kelas 3 SD. Katanya mau pesantren nanti ya Pak? SMP? Rencananya tamat ini mau cari pesantren di Jawa saja. Oke. Siap. Nanti harus sampai Haidar sampai Haidar udah besar kita harus masih silaturahmi ya Pak. Ya bentuk usaha Alif juga lah, biar udah pernah ke Desa Bari tapi nggak berkelanjutan tuh agak gimana gitu loh Pak. Siap. Ini dari informasi-informasi yang Alif dapatin nih Pak, kan pasti nanti Alif diskusikan dulu sama teman-teman dari isu-isu ataupun dari narasi yang Bapak bawakan gitu. Tentunya Pak, nanti kita itu pasti ada komunikasi lanjutan Pak, kayak misalnya terkait yang tergenang air itu, kita perlu data pastinya mungkin Pak dari masyarakat atau masyarakat desa. Mungkin sampai ada infrastruktur yang mungkin beresiko rusak ataupun rusak gara-gara terkena genangan air gitu tuh. Kira-kira kalau dari Bapak itu bisa membantu dalam pendataannya biar nanti kita bisa juga lebih meyakinkan pihak-pihak yang bakal kita gandeng gitu. Tapi nanti bakal kita informasikan lagi setelah kita diskusi dan menentukan kira-kira sektor apa yang bakal kita fokuskan gitu Pak. Siap. Oke. Terus ini Pak, dikit lagi yang YATC itu tuh kemarin proses komunikasi mereka itu bener-bener ngasih tahu program-program apa aja, atau ada kayak keberlanjutan ataupun pembuatan master plan itu apakah disinggung atau enggak gitu Pak, atau mereka fokus ke pengembangan dasar-dasarnya aja kayak kemarin di pendidikan, kesehatan, lingkungan gitu-gitu Pak? Kalau untuk kemarin sih saya rasa sudah cukup bagus ya, berkaitan dengan dasar-dasar dasar-dasarnya saja. Yaitu itu sudah sangat membantu kita yang ada di desa berkaitan dengan kerja mereka. Tetapi untuk tidak berkaitan dengan program yang pernah mereka bawa di Bari ini belum ada bayangan untuk keberlanjutannya. Oh, enggak. Tetapi itu sudah sekali, artinya sudah membuka cakrawala masyarakat. Betul. Yang kedua juga masyarakat kita ini merasa bahwa mereka sudah menjadi perhatian
nasional. Betul betul betul. Jadi artinya kan pertama kali teman-teman dari pertama kali teman dari luar yang secara besar-besaran melakukan kegiatan sosial yang sangat luar biasa. Betul. Dan itu baru kali yang terjadi di Desa Bari. Itu tuh dari rekomendasi atau apa sih Pak? Dan posisi Bapak selaku kepala desa itu kayak mencari atau mereka yang datang tiba-tiba gitu Pak? Sebelumnya mereka ini kan pernah melakukan kegiatan sosial itu di desa Boleng ya Pak? Batu 3. Iya di Boleng. Oh iya. Mereka lakukan itu kegiatan itu. Jadi kebetulan di desa Batu 3 itu ada adik-adik saya itu iya. Gitu. Karena antara Boleng dengan Bari ini kan ini masih ada satu hubungan kekeluargaan gitu. Sehingga mereka melihat bahwa untuk program ini ke depannya itu bagus untuk dibawa ke Bari karena masyarakatnya sangat welcome berkaitan dengan kehadiran teman-teman bakti sosial seperti itu. Nah lagi Alip salah satu yang bikin betah kenapa Alip di kuliah di pengabdian lagi tuh gara-gara kemarin ke Bari sebenarnya Pak. Bener-bener hangat gitu penyambutannya, semuanya disambut sampai akhir kegiatan. Duh, kayak seneng banget pengabdian. Iya. Oke. Berarti kalau dari pihak YTC itu belum ada keberlanjutan dan kehadiran Desa Bari ini baru terbuka cakrawalanya dari kemarin, baru kemarin itu ya Pak, eksekusi kemarin. Oke. Terus nih Pak, Iya, berarti kalau misalnya untuk nanti kita misal udah mau masuk mulai teknis gitu Pak, nanti misalnya kita udah mulai pengobsesan teknis, itu kira-kira komunikasinya apakah langsung ke Bapak aja atau ada pihak-pihak pemuda-pemuda? Kalau kemarin tuh siapa ya? Pemuda-pemuda yang bisa menjadi pelebaran juga dalam usaha ini gitu Pak, dalam program ini. Kalau dengan itu saya rasa mungkin perlu diskusi dan komunikasi lintas sektor juga itu perlu. Artinya bukan hanya informasi yang dapat itu kan dari sepihak gitu. Tentu ada masukan juga dari tokoh masyarakat, ada masukan juga dari tokoh pemuda, teman-teman pemuda, terus dari tokoh kesehatan juga, pemerintah kecamatan juga saya rasa perlu bangun komunikasi serta menerima masukan-masukan dari mereka. Wow, oke Pak. Kayaknya kalau masalah fundamentalnya kayaknya dicukupin dulu aja ya Pak, kayaknya udah lumayan ini, catatannya udah lumayan cukup kayak buat nanti Alip sama teman-teman diskusi. Siap. Terus di Malang kosan atau di keluarga? Alip itu di kontrakan Pak sama kakak tingkat, sama teman-teman di kontrakan. Tapi kalau keluarga tuh nggak ada sih. Keluarga semuanya di Medan, di Tangerang sama di Medan. Iya. Itu di Malang itu ada ponakan saya juga itu di Malang. Oh iya Pak, ada. Dia kebetulan dia tugasnya di sana. Dia tugasnya di sana. Dia anggota apa Pak? Anggota TNI di situ. Oh alah, ya. Boleh tuh kapan-kapan silaturahmi Pak. Nanti kalau nanti bisa komunikasi, diskusi. Nah, iya juga tuh Pak. Dia balik nggak Pak kadang-kadang ke Bari? Barusan dia balik ke sini, datang
jenguk orang tuanya. Walah. Kayaknya itu bisa kalau misalnya balik dijadiin inilah maksudnya sebagai bentuk pengeratan komunikasi aja gitu ya Pak nanti. Iya, nanti saya kirim nomornya sampai Kang Koja. Ini nomornya saya dapat dari omnya Pak Jaharudin. Oke. Om. Oh nama. Bilang gitu saja. Oke. Siap deh Pak. Siapa tahu ada mau komunikasi apa atau apapun ada, mungkin ada perlu bantuan dia mungkin apa dong. Iya Pak. Kalau dari arahan kemarin itu dari rektorat kita Pak, kalau mau pengabdian itu harus jangan mulai pas kita kesana gitu loh Pak. Harus sudah mulai dari kita di sini dalam pemantauan, dalam komunikasi, dalam mengait-ngaitkan pihak-pihak gitu loh. Jadi saat kita kesana itu benar-benar tinggal pendampingan, terus benar-benar kayak pengaplikasiannya. Jadi udah terbangun gitu komunikasi dan hal-hal dasarnya gitu. Harapannya sih seperti itu. Ya. Kalau kayak teman-teman IATC kemarin itu sebelum mereka turun itu mereka ada utusan 3 orang untuk survei dulu ya? Untuk survei lapangan. Mereka ada diutus 3 orang untuk turun ke sini untuk survei lapangan. Mereka ada seminggu lebih di sini. Wow. Lebih dari seminggu mereka di sini untuk survei lapangan. Terus lakukan pendekatan di pemerintah kecamatan, ke pemerintah kabupaten. Setahun sebelum mereka turun itu mereka sudah ada tim lapangannya untuk survei. Berarti itu emang benar-benar setahun yang lalu kita di Desa Bari Alif, terus setahun kemudian itu udah ada yang survei berarti ya Pak? Wow. Itu dia melakukan ada pendataan atau cuma sekedar pendekatan Pak? Pendataan dan pendekatan yang mereka lakukan. Wow. Menurut Bapak Pak, kalau misalnya kita ambil data-data dari yang kemarin itu masih relevan nggak Pak buat sekarang? Atau sekarang itu ada urgensi-urgensi baru lagi yang mungkin baru Bapak jelaskan yang kayak tadi di awal gitu Pak? Kalau sejauh ini sih masih seperti kayak tahun lalu. Paling yang ada perubahan itu ya data penduduk saja yang ada perubahan. Oke. Ini banget sih nih Pak. Banyak informasi lah. Alhamdulillah. Udah ke jalan komunikasi kayak gini bisa jadi bekal banget lah buat Alif sama teman-teman nanti buat ngerancang. Sampai kalau ada ini yang perlu komunikasikan lagi, kalau telepon belum nyambung itu bisa WA saja. Oke, siap Pak nanti. Ya, supaya saya cari waktu yang tepat untuk kita komunikasi. Oke. Berarti posisi Bapak sekarang ini buat nyari sinyal juga harus di momen di tempat yang sesuai berarti ya Pak? Nyari tempat. Kebetulan di kantor desa ini kan kita ada sewa jasa, ada sewa jaringan internet. Tinggal kita bawa. Kalau di kantor desa ini akses kita untuk komunikasi ini seperti ini agak cukup bagus kan? Bagus. Berbeda banget sama kayak waktu Alif di sana, itu bener-bener nol banget ya Pak buat komunikasi. Itu sebenarnya jadi cerita yang unik menurut Alif dan sekaligus hal yang kalau bisa sama-sama diselesaikan gitu ya Pak. Ya, siap. Oke.
Pak, paling kayaknya segitu dulu lah silaturahminya buat sekarang. Soalnya di sini udah zuhur. Kalau di sana masih sejam lagi ya, Pak. Ini sudah lewat sejam. Oh, udah lewat sejam ya? Oh ya, karena di WITA ya waktu tengah ya. Udah lewat sejam. Oke. Berarti posisi Bapak telepon tadi tuh udah abis sholat ya, Pak? Abis azan ya? Ya. Oh, oke. Di sini baru azan lagi karena udah lewat sejam. Paling segitu dulu ya, Pak. Silaturahminya nanti. Ini awal yang baik lah buat nanti didiskusi lagi sama teman-teman. Ya harapan besar lah Pak, bisa pengen banget balik ke sana lagi Pak nanti. Kalau bisa Alif request mau tidur di rumah Pak Andi lagi nanti Pak. Boleh. Siap. Nanti ya nanti lebih teknisnya lagi bakal diinformasiin lagi Pak. Ya Pak, sehat-sehat terus ya Pak. Semangat terus. Makasih banyak ya Pak. Amin, siap. Ya titip salam sama. Iya Pak, aman nanti Alif sampaikan. Nanti kalaupun ada kita pertemuan online juga secara Jimit gitu mungkin bisa ya Pak? Bisa. Ya, nanti tinggal sampaikan sebelumnya supaya saya cari saya bisa ke kantor untuk cari jaringan di kantor. Oke, siap. Oke deh Pak, paling segitu dulu ya Pak. Makasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Pak. Ya Pak, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.